Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak dosen Pak Yai Puji Raharjo, SAG SSN HUM. Yang terhormat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yaitu metadata yang beranggotakan kelompok Mutiara Cahyani Putri, Habibah Sudi, dan Putri Intan Rifanka. Untuk selanjutnya saya akan langsung serahkan kepada pemateri yaitu pada Putri Intan Rifanka. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada Habib. Jadi pengertian metadata itu adalah yang dikemukakan oleh Gritton pada tahun 1994 bahwa metadata artinya data tentang data. Metadata mendeskripsikan sumber, menunjukkan di mana lokasi dokumen, serta memberikan ringkasan apa yang diperlukan untuk dimanfaatkan. Definisi yang diberikan oleh World Wide Web Consortium pada tahun 1998 menyatakan bahwa metadata sebagai mesin yang dapat memahami informasi tentang objek web serta menyatakan bahwa metadata dapat dikembangkan ke sumber daya elektronik atau electronic resource lainnya pada masa depan. Dengan meninjau berbagai definisi di atas, maka metadata adalah data yang mendeskripsikan atribut sebuah sumber daya, mencirikan hubungannya, menunjang penemuannya, dan penggunaannya secara efektif, serta berada di lingkungan elektronik. Metadata biasanya terdiri atas simpulan unsur data, masing-masing elemen atau unsur, memori atau deskripsi, atribut sumber daya, manajemennya atau penggunanya. Fungsi metadata. Satu fungsi utama metadata ialah penemuan sumber, resource discovery. Menurut Rau pada tahun 1995 mengatakan bahwa kegunaan utama metadata ialah menunjang pemilihan, pemahaman, pendayagunaan, dan pengingatan sumber dan isinya. Metadata memungkinkan pemakai untuk menentukan satu, ketersediaan informasi yang mencakup objek informasi sedang ada atau eksis letaknya, jumlah ketersediaan dan tingkat kesamaannya. 2. Kegunaan informasi yang mencakup kegunaannya otentik atau tidak dan cara pemakai dapat menentukan informasi tersebut berguna atau tidak. Bawahnya fungsi metadata menurut Schreber pada tahun 1994 menyatakan bahwa fungsi metadata terdiri dari 3 fungsi, yaitu manajemen data, akses data, dan analisis data. Fungsi metadata juga dapat dikaitkan dengan arah sistem dan tingkat pemakai. Pada tingkat sistem, metadata dapat digunakan untuk memudahkan interprofesional dan keterbagian di antara berbagai sarana penemuan sumber daya. Berbagai data akan mempercepat penyelesaian proyek, meningkatkan pemanfaatan, penelitian, dan pengambilan keputusan, serta mengurangi biaya dengan cara meminimumkan upaya duplikasi. Berbatungan data juga menunjang integrasi sumber daya internet dan materi tercetak yang sudah diwakili dalam format terbacakan mesin. Pada tingkat pemakai, metadata memudahkan kemampuan untuk menentukan data apa yang tersedia, apakah data tersebut memenuhi kebutuhan tertentu, bagaimana memperolehnya, dan bagaimana mentransfernya ke sistem setempat. Bawahnya mau. Definisinya mau. Ini udah kok. Belum ada di sini. Kelihatan. Definisinya.
Nah, kita saja satu. Sebelumnya saya. Definisi skema metadata. Menurut Pendit pada tahun 2009, skema metadata adalah konsep yang digunakan untuk membuat metadata atau panduan untuk membuat metadata yang lalu disepakati untuk menjadi standar metadata. Skema metadata adalah elemen spesifik dari suatu metadata yang dirancang untuk tujuan khusus, seperti menggambarkan jenis khusus sebuah sumber informasi. Skema metadata merupakan kumpulan elemen dan aturan metadata yang penggunaannya telah ditentukan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Habib. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tentang skema data. Jadi skema metadata. Setiap skema metadata pada dasarnya berisi kesepakatan tentang tata cara mengelola data. Dan dalam tata cara ini terdapat 3 komponen utama, yaitu metadata deskriptif, 2 metadata administrasi, dan meta administrasi struktural. Metadata deskripsi yaitu tata cara menggambarkan sebuah entitas berupa dokumen atau objek digital sedemikian rupa. Nah, sehingga deskripsi ini memiliki entitas yang bersangkutan dalam sebuah sistem penyimpanan dan penemuan kembali. Dan metadata administrasi yaitu tata cara yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya informasi dalam konteks penciptaan, pemeliharaan, kepemilikan, dan hak akses serta hak pemakainya. Administrasi struktural, metadata yang digunakan untuk merekam karakteristik sebuah objek digital sedemikian rupa sehingga secara teknis objek ini dapat digunakan secara urut. Next. Apa ini? Kok ngelak sih? Aspek skema metadata. Dalam setiap skema metadata mengandung 3 aspek, yaitu semantik atau semantik, isi atau konten, dan sintaksis atau sintaks. Semantik merupakan kesepakatan mengenai makna, bagaimana mengartikan suatu unsur sebuah skema metadata. Dan isi merupakan isi dari unsur yang sudah diberikan makna kesepakatan. Sintaksis merupakan bahasa yang terbacakan mesin atau komputer. Dalam konteks perpustakaan digital dan internet, sintaksis metadata mengikuti bahasa yang sudah terstandar seperti SGML atau XML. Next. Karakteristik skema metadata. Untuk penyusunan metadata ditetapkan 4 karakteristik yaitu ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengetahui ketersediaan data, penggunaan informasi yang diperlukan untuk mengetahui kegunaan data, akses informasi yang diperlukan tentang tata cara mendapatkan data, dan transfer informasi yang diperlukan untuk mengelola dan menggunakan data. Next. Karakteristik lagi. Karakteristik skema metadata. Agar metadata menjadi berguna untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, karakteristik metadata spesifik yang harus diperhatikan adalah yang pertama, interoperabilitas, mengacu pada kemampuan berbagai sistem untuk berinteraksi satu sama lain terlepas dari perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan.
Mencapai interoperabilitas membantu meminimalkan hilangnya informasi karena perbedaan spesifikasi dan kemampuan teknologi. Interoperabilitas dapat dibagi menjadi semantik, sintaksis, dan struktural. Interoperabilitas struktural mengacu pada apakah metadata dapat tersampaikan dan dapat dimengerti oleh sistem lain, dan apakah metadata memiliki hubungan entitas atau apakah struktur dasarnya berbeda. Next, lanjut. Yang kedua ada fleksibilitas, mengacu kepada kemampuan dari metadata pencipta untuk menyertakan seberapa banyak atau seberapa sedikit rinci sebagai metadata dengan atau tanpa kepatuhan terhadap aturan katalogisasi tertentu atau daftar otoritatif. Yang ketiga, ekstensibilitas, mengacu pada kemampuan untuk menggunakan elemen dan kualifikasi metadata tambahan, yaitu perbaikan elemen untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari berbagai komunitas. Oke, mungkin cukup sekian. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Mutiara Cahyani Putri. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Habib yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh-contoh dari metadata yang meliputi CDWA atau Categories for the Description of Work of Arts. Yang kedua itu ada DCMES atau Dublin Core Metadata Element Set. Yang ketiga itu ada EAD atau Encoded Archival Description. Yang keempat itu ada LOM atau Learning Object Metadata. Yang kelima ada MARC atau Machine Readable Cataloging. Yang keenam METS atau Metadata Encoding and Transmission Standard. Yang ketujuh ada MODS atau Metadata Object Description Schema. Yang kedelapan INDECS atau Interoperability Standard of Data in E-commerce Systems. Yang kesembilan ada ONIX atau Online Information Exchange. Yang ke-10 ada TEI atau Text Encoding Initiative. Dan yang ke-11 ada VRA atau Visual Resource Association. Kemudian selanjutnya yaitu cara menciptakan metadata yang baik. Berikut prinsip-prinsip dalam menciptakan metadata yang baik. Dari Framework of Guidance for Building Good Digital Collection, dari NISO atau National Information Standards Organization dari Amerika Serikat, dan saran dari sumber-sumber lain. Yang pertama itu ada pilihlah skema yang cocok untuk bahan dalam koleksi, pengguna koleksi, dan penggunaannya, baik sekarang maupun di masa mendatang. Yang kedua, buatlah sistem metadata dengan levels of control demi efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Dengan berkonsentrasi pada sumber penting, kualitas metadata lebih terjamin. 3. Gunakan lebih dari satu skema bila perlu, misalnya MARC atau MODS untuk sumber-sumber yang paling penting, dan Dublin Core yang sederhana untuk yang kurang penting. Yang keempat, utamakan kebutuhan dan kemudahan pengguna. Skema yang sederhana mungkin lebih mudah bagi staf perpustakaan yang harus membuat metadata. Tetapi pengguna dirugikan karena resource discovery menjadi kurang lancar, rumit, dan hasilnya mengecewakan. Kemudian yang kelima itu ada jangan terkecoh oleh kemudahan semu. Skema sederhana belum tentu lebih mudah diaplikasikan daripada skema yang lebih kompleks. Untuk mengakomodasi data, pengkatalog sering terpaksa membuat modifikasi atau perluasan lokal. Ini akan menghambat atau bahkan meniadakan interoperability. Yang keenam, untuk memperlancar kerjasama dan menjamin interoperability dalam satu jaringan, susunlah suatu application profile bersama. Yang ketujuh, skema terpilih harus menunjang interoperability semantik, struktural, dan sintaktik. Yang kedelapan, skema untuk perpustakaan perguruan tinggi hendaknya menghasilkan metadata yang cukup mendetail. Yang kesembilan, gunakan kosakata terkendali yang standar
daftar pengendali atau authority files untuk nama orang, badan korporasi, dan unsur lain yang dijadikan titik temu atau akses point yang dapat menjamin keseragaman dan konsistensi isi unsur-unsur. Yang ke-10, buatlah metadata yang mampu menunjang pengelolaan sumber digital berjangka panjang. Kemudian yang ke-11 itu ada cantuman berisi metadata merupakan sumber digital pula, dan sebab itu harus juga memenuhi syarat arsivability, persistence, unique identification. Yang ke-12, manfaatkan sarana bantu untuk pembuatan metadata yang telah tersedia. Misalnya templates, markup, tools, extraction tools, dan conversion tools. Yang ke-13, susunlah panduan penyusunan metadata yang menjelaskan how, what, where, when, dan why bagi staf agar kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan taat asas. Yang ke-14, laksanakan quality control metadata secara teratur. Yang ke-15, metadata untuk koleksi perpustakaan digital perguruan tinggi sebaiknya dibuat oleh staf profesional yang dididik, dilatih, dan diretool secara berkesinambungan. Yang ke-16, perpustakaan perguruan tinggi di masa mendatang sebaiknya menunjuk seorang staf profesional untuk bertindak sebagai metadata manager atau metadata integrator yang bertanggung jawab atas proses seamless access di perpustakaan tempat ia bekerja. Selanjutnya, mengenai cara menciptakan metadata yang baik pula, yaitu tapi menurut IFLA pada tahun 2005, menyatakan sejumlah unsur-unsur yang ditemukan dalam skema metadata meliputi yang pertama itu ada subjek, menandai adanya suatu istilah, kata kunci, frasa deskripsi, identifikasi atau interpretasi, isi intelektual dari sebuah karya, dan apa yang menggambarkan atau menyatakan tentang hal tersebut. Hal tersebut termasuk nama diri berupa orang atau kejadian, lokasi geografis berupa tempat-tempat, cakupan periode waktu, atau topik mengenai konsep, tema, atau hal. Yang kedua itu ada date, menandai adanya masa tertentu, boleh sebagai kesesuaian, termasuk hari, bulan, atau tahun yang berhubungan dengan karya. Yang ketiga itu ada condition of use, menandai adanya batasan-batasan dan aturan-aturan hukum yang mampu membatasi atau menolak akses kepada suatu karya, atau pengaruh bagaimana karya digunakan setelah akses diizinkan. Kemudian yang keempat ada publisher, menandai adanya nama, lokasi, identifikasi lain, atau informasi kontak mengenai sebuah satuan tanggung jawab. Yang kelima, ada name assigned to resource, nama atau ungkapan diberikan kepada suatu karya, sering kali dikenal sebagai judul. Kemudian yang keenam itu ada language atau mode of expression, itu berupa identifikasi bahasa atau naskah, subbahasa, dialek-dialek, dan lain-lain. Yang ketujuh itu ada resource identifiers, berupa nama-nama unik dengan kode alfabet atau angka-angka yang berhubungan dengan suatu karya. Yang kedelapan ada resource type, dapat dibagi menjadi dua segi, yaitu jenis dari isi dan jenis dari pembawa. Yang kesembilan ada author atau creator, berupa nama dari organisasi atau individu yang bertanggung jawab menciptakan atau menyusun isi intelektual atau artistik dari karya. Yang ke-10 dan terakhir yaitu tentang version, yang menyediakan informasi tentang versi, edisi atau adaptasi karya tertentu, atau hubungan-hubungannya pada karya-karya lain. Sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Mutiara Cahyani Putri atas penyampaian materinya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menambahkan yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan di atas tadi, metadata merupakan data tentang data. Metadata mendeskripsikan sumber, menunjukkan di mana lokasi dokumen, serta memberikan ringkasan apa yang diperlukan untuk dimanfaatkan. Definisi yang diberikan oleh World Wide Web Consortium pada tahun 1998 menyatakan metadata sebagai mesin yang dapat memahami informasi tentang objek web serta menyatakan bahwa metadata dapat
dikembangkan ke sumber daya elektronik lainnya pada masa depan. Jenis metadata meliputi metadata deskriptif, metadata administrasi, administrasi struktural, sedangkan aspek pada skema metadata meliputi semantik, isi, sintaksis. Karakteristik metadata yaitu interoperabilitas, fleksibilitas, dan ekstensibilitas. Sedangkan contoh metadata meliputi CDWA, DCMES, EAD, LOM, March, Match, MUTS, Index, ONIC, T, dan VRI. Dalam menentukan metadata yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beberapa unsur yang telah ditetapkan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.